Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Fauziah, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan mahasiswa kelas 2D Prodi PAI KHZ Mutakin Purwakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bagaimana konsep dan tujuan negara, esensi dan urgensi dasar negara, argumentasi Pancasila sebagai dasar negara, sumber yuridis, sosiologis, historis, dan politis, dan juga dinamika dan tantangan sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Argumentasi Pancasila sebagai dasar negara bahwa sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara. Konsep tujuan Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, syar'i, hal yang pokok dan penting dari segala sesuatu, disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Baik, materi kedua, Pancasila sebagai konsensus nasional. Bagaimana proses Pancasila sebagai konsensus nasional? Apa pengertian konsensus dan konsensus nasional? Dan juga bagaimana merawat dan melestarikan Pancasila sebagai konsensus nasional. Baik, di sini Pancasila sebagai konsensus nasional. Rumusan dasar negara lahir dalam sebuah konsensus yang disebut dengan konsensus Pancasila. Secara istilah, konsensus memiliki arti suatu kesepakatan atau pemufakatan yang dicapai melalui musyawarah bersama. Pancasila sebagai konsensus nasional bermakna bahwa pada penetapannya sebagai dasar negara, seluruh elemen bangsa telah setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun bersatu di bawah satu payung yang sama, yaitu Pancasila. Baik, materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Bagaimana konsep dasar ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, subjek dan pelaksana Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ya, selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana konsep, sistem dan cara berpikir filsafat, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, dan filsafat Pancasila sebagai genetivus dan objektivus. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan.
Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Urgensi dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis, historis, politis, dinamika, dan tantangan Pancasila. Di sini ontologis Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dan dari sila-sila Pancasila. Epistemologis adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan komunisme. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, urgensi dan konsep dasar Pancasila sebagai sistem etika, esensi dan argumentasi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bagaimana konsep urgensi dan esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, argumentasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, materinya adalah revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pengertian revitalisasi dan reaktualisasi. Urgensi dan strategi revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revitalisasi Pancasila berarti memahami dan menghayati nilai-nilai luhur Pancasila. Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalian kembali norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadikan spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral serta menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana cara mengamalkan, merealisasikan, mengejawantahkan kembali nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya adalah Islam dan Pancasila. Bagaimana Islam sebagai agama dan sumber way of life. Selanjutnya, nilai-nilai Islam dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi dan strategi revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Keterkaitan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan Pancasila. Islam adalah sebuah agama, sementara itu Pancasila adalah merupakan filsafat hidup dalam bernegara, berbangsa. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang bahkan sangat diperlukan. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Apa itu pengertian ideologi radikal, macam-macam ideologi radikal, konsep dan paradigma ideologi radikal. 3 macam radikalisme di Indonesia, yakni keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi.
Mohon maaf, diulangi. 3 macam radikalisme di Indonesia, yakni keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Paradigma radikalisme merupakan paham atau gagasan untuk melakukan perubahan sosial politik menggunakan cara-cara ekstrim, termasuk kekerasan dan terorisme. Radikal adalah cara berpikir tentang mencari inti persoalan dalam satu masalah. Orang yang berpikir secara radikal adalah mereka yang ingin mencabut akar masalah. Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan. Indonesia saat ini dihadapkan dengan tindakan radikalisme. Radikalisme merupakan paham yang mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan dan menggunakan tindakan kekerasan. Baik, Ibu dosen yang kami hormati, kesimpulan permasalahan Pancasila saat ini ya, secara garis besar bahwa tantangan globalisasi, degradasi moral. Kedua, masalah korupsi, disintegrasi bangsa, terorisme, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, keterbatasan pangan, kesehatan, konflik etnis, dan destabilisasi politik. Ketiga, melemahnya semangat nasionalisme. Demikian paparan materi pendidikan Pancasila dalam rangka tugas melaksanakan tugas UAS tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.